semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Putri. Saya Glenn Syaki Putri, kami dari Overite. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah statistika. Dalam video ini, pembahasan terkait dengan pengujian ulang data-data dalam skripsi salah satu kakak tingkat kami dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Religiusitas, Reputasi, Kepercayaan, dan Literasi Zakat terhadap minat muzaki membayar zakat di Lazismu. Skripsi ini oleh Kak Nikmatul Uyun. Untuk video lebih lengkapnya bisa dicek di berikutnya. Baik, pada tahap pertama ini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas instrumen menggunakan software SPSS. Jadi, untuk uji kualitas instrumen itu digunakan untuk memastikan bahwa kuesioner penelitian benar-benar layak digunakan dalam penelitian sebelum dia disebarluaskan kepada responden utama. Nah, pada tahap uji kualitas instrumen ini terdapat dua pengujian, yakni uji validitas dan juga uji reliabilitas. Sebelum masuk ke dalam pengolahan data, saya ingin menjelaskan atau memberikan disclaimer terkait dengan data penelitian yang digunakan. Dalam skripsi ini, total data utama yang digunakan oleh peneliti terdapat 100 responden atau 100 muzaki. Data tersebut digunakan untuk melakukan analisis utama seperti regresi berganda dan juga asumsi klasik. Namun, untuk tahap kualitas instrumen, peneliti itu menyatakan bahwa tahap uji kualitas instrumen hanya dilakukan kepada 30 muzaki yang membayar zakat secara online di Lazismu Kabupaten Tuban. Hal tersebut dilakukan untuk menguji terlebih dahulu apakah item-item dalam kuesioner sudah valid dan reliable sebelum digunakan pada penelitian utama. Nah, selain itu, karena data mentah uji instrumen tidak disajikan secara lengkap di dalam skripsi, maka pada video ini mohon izin saya dan juga teman saya menggunakan data simulasi atau data contoh yang dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan terkait dengan langkah-langkah pengujian uji kualitas instrumen di SPSS. Nah, data ini tidak akan mempengaruhi atau mengubah hasil penelitian asli. Data ini berfungsi untuk hanya menjelaskan terkait dengan langkah-langkah uji kualitas instrumen. Nah, jadi untuk data ini hanya digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah kualitas instrumen saja, tidak akan mempengaruhi terkait dengan penelitian atau pengujian utama, yakni regresi atau asumsi klasik. Baik, untuk tahap pertama adalah pengujian uji validitas. Uji validitas tersendiri itu bertujuan untuk mengetahui apakah setiap pernyataan dalam kuesioner itu mampu mengukur variabel yang diteliti. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat 6 variabel X dan 1 variabel Y. Jadi, untuk pengujian uji validitas ini akan dilakukan setiap variabel. Artinya, karena ada 6 variabel X dan 1 variabel Y, totalnya ada 7 variabel, maka uji validitas dilakukan 7 kali. Berikut ini adalah data simulasi yang kami gunakan untuk menjelaskan langkah-langkah uji kualitas instrumen, salah satunya adalah uji validitas. Nah, dalam data kuesioner itu akan menghasilkan data output seperti ini. Jadi, datanya itu karena dia kuesionernya menggunakan skala Likert atau skala 1 sampai 5, nanti para responden hanya akan mengisi dari angka 1 sampai angka 5 sesuai dengan kuesioner yang diberikan. Di sini dari X1 sampai dengan X6 dan juga Y itu sudah memiliki beberapa item pernyataan yang akan diisi oleh responden. Nah, untuk melakukan uji validitas itu tidak langsung memasukkan seluruh jawaban ini ke dalam SPSS. Yang pertama harus kita lakukan dalam uji validitas adalah menjumlah total item dari setiap variabel. Jadi variabel X dijumlah, variabel X1 dijumlah, variabel X2 dijumlah, sampai dengan seluruh variabel. Jadi, di sini saya menggunakan Excel untuk membantu saya menjumlahkan total item di setiap variabel. Jumlah X1, jumlah X2, dan hal tersebut dilakukan sama untuk seluruh variabel.
Setelah itu, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk uji validitas itu dilakukan per item, mohon maaf, per variabel. Jadi, pertama-tama kita akan melakukan uji validitas untuk variabel X1 atau variabel akuntabilitas. Ini disalin. Kita buka data, kita buka aplikasi SPSS. Setelah itu, setelah kita menyalin data tadi, kita akan paste data tersebut ke dalam SPSS. Oh, nggak bisa dipaste again, tolong ini nanti di-cut aja ya, bentar. Setelah berhasil melakukan copy paste dari Excel ke SPSS, untuk mempermudah, kita akan mengubah untuk variable view-nya. Variable view-nya ini saya akan menggunakan elemen seperti X1 untuk pernyataan 1, X1 pernyataan kedua, dan seterusnya. Pernyataan. Jadi, di sini akan disajikan untuk jawaban untuk item 1, variabel X1 sampai dengan pernyataan ke-10. Nah, selain itu, total yang tadi sudah kita jumlahkan menggunakan Excel juga dimasukkan ke dalam SPSS. Nanti akan seperti ini. Ini untuk item pernyataan 1 sampai dengan 10 dan juga ini untuk totalnya. Untuk melakukan uji validitas, kita akan menggunakan analyze, correlate, bivariate. Setelah itu kita akan memindahkan seluruh item pernyataan dan total beserta dengan totalnya dari kiri ke kanan. Setelah itu, oke, maka akan langsung keluar outputnya. Nah, hal tersebut dilakukan sama untuk item X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan juga variabel Y. Jadi akan ada 7 kali total uji validitas. Dengan langkah yang sama, dengan menjumlahkan, melakukan input ke dalam SPSS, dan juga melakukan uji validitas. Outputnya akan seperti ini. Setelah mendapatkan output seperti ini, kita akan memindahkan ke dalam Word untuk diinterpretasikan. Nah, agar lebih mudahkan, sebelum kita melakukan interpretasi, lebih baik untuk melakukan uji untuk seluruh variabel. Jadi, kita akan lanjutkan untuk uji validitas X2. Dengan langkah yang sama, yakni analyze, correlate, bivariate, memindahkan seluruh item pernyataan dan juga total ke sebelah kanan, dan oke. Lanjut kepada X3. Analyze, correlate, bivariate. Setelah itu, setelah kita melakukan seluruh langkah yang sama, maka bentar gen. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan uji
validitas kepada seluruh item, akan mendapatkan output yang kurang lebih formatnya itu sama. Akan berbeda di bagian angka-angkanya saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana menginterpretasi data hasil dari uji validitas. Untuk menginterpretasikannya, saya menggunakan Microsoft Word untuk memberikan deskripsi atau narasi terkait dengan hasil interpretasi data tersebut. Cara memindahkannya ada beberapa opsi. Yang pertama, bisa menggunakan file dan juga export untuk memindahkan tabel output ini ke format Word, atau apabila datanya itu tidak terlalu banyak dan masih memungkinkan untuk di copy paste, bisa mengcopy paste as image. Jadi nanti datanya akan di copy paste sebagai gambar dan tidak akan berantakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana menginterpretasi data uji validitas. Nah, berikut ini adalah Word yang sudah saya buat kurang lebih untuk formatnya untuk melakukan interpretasi terkait dengan output uji validitas. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, uji validitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah item-item pernyataan itu mampu mengukur variabel. Nah, untuk yang dilihat adalah nilai signifikansi. Jadi, indikator suatu pernyataan dinyatakan valid yang pertama, apabila nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05. Nilai signifikansi itu dilihat di ini, di bagian sig, to tail, dan paling kanan sendiri. Yang ini. Selain itu, bisa juga dilihat dari R-tabel. Nah, R-tabel ini itu dilihat di bagian Pearson correlation. Tapi akan lebih memudahkan jika kita menggunakan sig saja, karena sig sendiri udah ditampilkan langsung dari output SPSS-nya. Sedangkan untuk R-tabel itu ada beberapa kriteria sesuai dengan total variabel, total N, dan lain-lain. Sehingga akan lebih memudahkan jika kita melihat output bagian sig to tail. Selain itu, untuk menandai apakah suatu item tersebut dinyatakan valid atau tidak, bisa juga dilihat dari apabila di bagian kanan sendiri, bagian Pearson correlation, itu ada tanda bintang. Apabila terdapat tanda bintang seperti ini, berarti item tersebut valid. Dari total 10 pernyataan di X1, setelah dilihat, diperoleh bahwa item X1 pernyataan 1 sampai dengan item X1 pernyataan 10 itu memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 semuanya. Jadi bisa dikatakan bahwa seluruh pernyataan untuk variabel akuntabilitas atau X1 itu valid. Sehingga apabila seluruh item tersebut valid, maka dinyatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut bisa diikut sertakan pada tahap analisis selanjutnya, yakni uji reliabilitas. Nah, begitu pula kita lakukan interpretasi pada item variabel X2 sampai dengan variabel Y. Untuk variabel X2 atau transparansi, sama analisisnya kita lihat di bagian sig. Apabila sig kurang dari 0,05, maka item tersebut dinyatakan valid. Di sini diperoleh bahwa dari 10 pernyataan dalam X2, item 1 sampai dengan item pernyataan 10 itu memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga seluruh pernyataan di sini valid. Dan bisa dilanjutkan pada analisis selanjutnya, yakni uji reliabilitas. Nah, gimana kalau misalnya terdapat salah satu item yang tidak valid? Apabila terdapat item yang tidak valid, maka item tersebut akan dihapus pada tahap uji reliabilitas. Jadi tinggal dihapus saja. Nanti karena yang kita pindahkan dari kiri ke kanan itu biasanya seluruh item, nanti item yang tidak valid tersebut tidak diikut sertakan dalam uji reliabilitas. Kebetulan untuk seluruh data simulasi uji instrumen ini seluruhnya valid. Selanjutnya adalah untuk variabel X3 atau variabel religiositas. Jadi, terdapat 10 pernyataan juga untuk variabel X3 ini. Dan untuk uji validitas, juga diperoleh bahwa seluruh item 10 pernyataan tersebut memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05
sehingga seluruh pernyataan untuk variabel X3 dinyatakan valid. Selanjutnya, untuk variabel X4 atau reputasi, itu terdiri dari 15 pernyataan. Dari 15 pernyataan tersebut, apabila kita menganalisis dari nilai signifikansi, diperoleh bahwa 15 pernyataan tersebut seluruhnya memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga di sini hampir seluruhnya itu memiliki seluruhnya memiliki nilai signifikansi 0,00. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa seluruh pernyataan untuk variabel X4 atau variabel reputasi dinyatakan valid dan bisa dilanjutkan ke dalam tahap analisis uji reliabilitas. Selanjutnya adalah variabel X5 atau kepercayaan, di mana untuk variabel ini itu juga diperoleh hal yang sama, seluruh signifikansi kurang dari 0,05. Jadi, 10 pernyataan dalam variabel X5 dinyatakan valid. Selanjutnya adalah untuk variabel X6 atau literasi zakat. Dalam variabel ini juga terdiri dari 10 pernyataan, di mana seluruh pernyataan tersebut setelah melalui uji validitas memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dan dinyatakan bahwa seluruh pernyataan dalam variabel X6 dinyatakan valid. Begitu pula untuk variabel Y. Variabel Y itu adalah minat muzaki dalam membayar zakat di lazismu. Terdiri dari 12 pernyataan, di mana seluruh pernyataan setelah melalui tahap uji validitas, diperoleh bahwa nilai signifikansi seluruhnya adalah kurang dari 0,05. Sehingga seluruh pernyataan di sini dinyatakan valid dan bisa dilanjutkan pada uji reliabilitas. Nah, dari uji validitas tadi diperoleh bahwa seluruh item pernyataan dari X1 sampai dengan variabel Y itu seluruhnya valid. Jadi, hasil uji kualitas instrumen yang dilakukan kepada 30 responden ya dari muzaki yang membayar zakat di Kabupaten Tuban itu dinyatakan seluruhnya valid dan bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya yakni uji reliabilitas. Nah, setelah melakukan uji validitas, langkah selanjutnya itu adalah melakukan uji reliabilitas, yang dimana untuk uji reliabilitas sendiri itu memasukkan semua unsur dari X1-nya. Nah, untuk unsur X1 itu ada X1.1, X1.2, X1.3, sampai X1.10. Nah, setelah kita masukkan semua datanya ke SPSS, maka kita tinggal klik Analyze, lalu klik yang bagian Scale, dan kita klik yang bagian Reliability Analysis ini. Nah, sebelumnya semua X-nya ini berada di kiri, yang dimana untuk memindahkannya ke kanan kita harus mengetahui apakah unsur-unsur ini sudah valid atau belum. Kalau sudah valid semua, maka kita tinggal pindahkan ke kanan semuanya. Namun, apabila ada satu yang tidak valid, maka unsur tersebut yang tidak akan kita pindah ke kanan. Nah, karena kebetulan dari uji validitas yang sudah kita lakukan itu unsur dari X1-nya itu semuanya valid, maka kita langsung pindahkan ke kanan seperti ini. Dan selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah variabel tersebut itu reliable atau tidak, kita tinggal melihat di bagian tabel yang reliability statistik ini, di bagian crown batch alpha-nya. Dengan indikator, apabila crown batch alpha-nya ini lebih dari 0,6, maka kita bisa mengatakan bahwa variabel X1 itu sudah reliable. Nah, selanjutnya untuk uji reliabilitas pada X2 itu sama langkah-langkahnya seperti X1. Jadi kita masukkan dulu semua unsur dari X2-nya. Yang dimana untuk X2 ini kebetulan sama dengan X1, yaitu ada 10. Jadi ada ada X2.1, ada X2.2 sampai X2.10.
Lalu selanjutnya kita tinggal klik Analyze, kita tinggal klik Scale, dan juga kita tinggal klik Reliability Analysis. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk memindahkannya ke kanan, kita harus mengetahui dari tiap unsur ini sudah valid atau belum. Nah, karena dari uji validitas yang sudah dilakukan sebelumnya itu menyatakan bahwa tiap unsurnya ini sudah valid, maka kita tinggal pindahkan semuanya ini ke kanan. Seperti ini. Lalu kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita klik OK, itu akan muncul output seperti ini. Dan kita lihat di bagian reliability statistik ini, dan kita lihat di bagian crown batch alpha-nya, apakah crown batch alpha-nya ini lebih dari 0,6 atau kurang dari 0,6. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata crown batch alpha-nya itu lebih dari 0,6, sehingga bisa kita nyatakan bahwa X2-nya itu sudah reliable. Lalu selanjutnya itu adalah bagian uji reliabilitas di X3-nya. Nah, untuk X3 ini sama seperti X1 dan juga X2, kita input dulu semuanya, lalu kita tinggal klik Analyze, kita tinggal klik Scale, dan juga kita tinggal klik Reliability Analysis. Nah, untuk memindahkan unsur dari X3-nya ini ke kanan, kita harus mengetahui bahwa tiap unsur itu sudah valid atau belum. Nah, karena setiap unsur ini sudah valid, maka kita tinggal pindah ke bagian kanan. Lalu kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka outputnya akan muncul seperti ini. Outputnya sama seperti X1 dan juga X2. Kita lihat di bagian crown batch alpha-nya, apakah lebih besar daripada 0,6 atau lebih kecil daripada 0,6. Nah, karena crown batch alpha-nya ini 0,945, itu kan artinya lebih besar daripada 0,6. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa variabel 3 ini sudah reliable. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas pada X4. Namun, di X4 ini sedikit berbeda karena unsurnya ini terdapat 15. Nah, walaupun unsurnya ini berbeda dengan X1 sampai X3, ini tidak mengubah cara kita untuk melakukan uji reliabilitasnya. Setelah kita input semua datanya, kita tinggal klik Analyze, sama seperti tadi. Kita klik Scale dan klik Reliability Analysis. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, karena X4-nya itu sudah valid semua, maka kita tinggal pindah ke kanan, lalu kita klik OK. Nah, dari uji reliabilitas sudah kita lakukan tadi, outputnya akan muncul seperti ini, dan bisa kita lihat bahwa nilai crown batch alpha-nya itu lebih dari 0,6, yaitu sebesar 0,951, sehingga bisa kita nyatakan bahwa X4-nya ini sudah valid. Sudah reliable, maaf. Nah, selanjutnya untuk X5 ini sama persis dengan langkah-langkah yang sudah kita lalui atau sudah kita lakukan di uji reliabilitas pada X1 sampai X4. Jadi setelah kita input semuanya, kita tinggal klik Analyze, kita Scale, dan kita klik Reliability Analysis. Lalu karena semua unsur dari X5-nya ini sudah valid semua, kita tinggal pindah ke kanan dan kita klik OK. Dari uji reliabilitas yang sudah kita lakukan pada X5, kita bisa melihat bahwa
ternyata nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,958, yang dimana nilai ini lebih besar daripada 0,6, sehingga untuk X5 bisa kita nyatakan reliable. Nah, untuk X6 ini sama persis seperti yang sudah kita lakukan di X1, X2, X3, sampai X5. Setelah kita input semua datanya, kita tinggal klik Analyze, klik Scale, dan klik Reliability Analysis. Lalu untuk memindahkannya ke kanan, itu juga sama, kita harus mengetahui apakah setiap X6 ini sudah valid atau belum. Nah, kalau ternyata sudah valid semua, kita tinggal masukkan atau tinggal kita pindah ke bagian kanan. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita bisa melihat bahwa uji reliabilitas pada X6 itu bisa dinyatakan valid karena Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6, yaitu sebesar 0,927. Nah, yang terakhir itu adalah uji reliabilitas pada variabel Y-nya. Nah, untuk variabel Y ini langkahnya juga sama persis seperti variabel X. Kita tinggal klik Analyze setelah kita input semua datanya. Lalu kita klik Reliability Analysis. Lalu, karena semua Y-nya ini sudah valid, maka kita tinggal pindah ke kanan dan klik OK. Nah, untuk uji reliabilitas yang sudah kita lakukan pada Y, kita bisa mengetahui kalau Y ini sudah reliable karena dari nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,958 yang menandai bahwa nilai ini melebihi dari nilai 0,6. Jadi bisa kita nyatakan bahwa variabel Y itu sudah reliable. Nah, karena dari uji reliabilitas yang sudah kita lakukan ke X dan juga Y, itu menyatakan bahwa semua variabelnya itu sudah reliable, maka untuk variabel-variabel ini sudah bisa kita masukkan ke angket dan juga sudah bisa kita sebarkan ke para pengisi kuesioner. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji utama dalam penelitian ini. Yakni yang pertama adalah uji asumsi klasik. Pada umumnya, uji asumsi klasik itu terdiri jadi 4 jenis uji. Yang pertama ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, dalam penelitian ini, dalam skripsi ini, peneliti hanya menggunakan 3 uji, yakni uji normalitas, multikolinearitas, dan juga heteroskedastisitas. Nah, berikut ini adalah data utama yang digunakan oleh peneliti, yakni terkait dengan hasil angket dari jawaban pernyataan X1 sampai dengan X6 dan juga variabel Y, sekaligus terdiri dari 100 total responden yang disajikan dalam lampiran skripsi. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik yang kita gunakan hanyalah total. Sama seperti bagaimana kita mentotal untuk uji validitas sebelumnya, kita hanya tinggal mentotal setiap variabel. Tinggal di sum variabel di sini saya bisa menggunakan Excel atau Google Spreadsheet. Setelah kita mentotal semuanya, jadi total setiap variabel dari total X1, total X2, total X3, total X4, total X5, dan juga total X6 dan juga total variabel Y akan kita input ke dalam SPSS. Setelah di-input, kurang lebih akan menampilkan seperti ini. Ada total X1, X2, X3 sampai dengan variabel Y. Untuk variabel view tetap bisa disesuaikan untuk mengganti nama agar memudahkan, dan juga di sini saya menggunakan desimal 0 agar tidak muncul desimal karena memang angkanya bulat. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas. Nah, dalam uji normalitas dilakukan dengan cara analyze, kemudian regression, linear, dan selanjutnya kita akan mengelompokkan
tiap variabel. Jadi ada dua kelompok. Yang pertama ada variabel dependen dan juga variabel independen. Untuk variabel dependen itu adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Sesuai dengan judul tadi, judulnya adalah pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Jadi uh, dengan hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa yang dipengaruhi itu adalah atau yang terikat itu adalah bagaimana minat membayar zakat melalui lazismu. Jadi itu adalah variabel Y. Jadi variabel dependen adalah variabel Y. Sedangkan variabel yang mempengaruhi atau variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel X. Jadi untuk seluruh variabel X kita akan pindahkan ke kelompok independen. Setelah itu, setelah kita input dalam skripsi ini itu uji normalitasnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita perlu setting di bagian save dan centang bagian unstandardized. Nanti setelah kita mencentang ini akan muncul kolom baru bernama res atau residual. Kita centang di bagian unstandardized di residual ini. Kita continue. Setelah itu oke. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa memang setelah kita setting unstandardized tadi akan muncul kolom baru bernama res. Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan uji untuk menghasilkan output yang Kolmogorov-Smirnov dengan cara analyze. Dilanjutkan dengan cara analyze, kemudian di bagian non-parametric test, kita pilih untuk yang bawah sendiri atau legacy, dan untuk pilihannya kita pakai yang one sample KS. Setelah itu, yang dipindahkan atau yang digunakan itu bukan variabel X atau variabel Y lagi, tapi bagian unstandardized residual tadi atau res yang kita hasilkan dari setting sebelumnya. Sehingga yang dipindah hanya unstandardized res ini ke bagian kanan. Setelah itu untuk tes distributionnya, jangan lupa centang bagian normal saja. Dan oke. Nah, setelah itu output yang keluar adalah output seperti ini ya. One sample Kolmogorov-Smirnov. Dan ini nanti yang akan kita interpretasikan ke dalam lembar interpretasi. Sebelum itu, untuk lembar interpretasi atau interpretasi seluruh uji asumsi klasik akan dilakukan setelah kita melakukan semua uji. Yakni setelah kita melakukan ketiga uji tersebut. Oke, setelah kita sudah selesai di bagian SPSS untuk uji normalitas, selanjutnya kita masih dalam lingkup uji normalitas, yakni bagaimana kita menghasilkan output berupa p-plot. P-plot ini seperti sebuah diagram, di mana nanti akan ada titik-titik. Jadi dengan cara analyze, dengan regression, linear. Nah, tadi kan kita settingnya di bagian save. Saat ini untuk menghasilkan output plot, kita settingnya di bagian plot. Kemudian untuk standardized residual plotnya, histogram, dan juga normal probability plot kita centang. Continue, dan oke. Outputnya agak lama ya. Nah, setelah muncul output, akan dapat dua output. Yang pertama adalah output histogram dan juga output p-plot. Namun dalam skripsi ini, peneliti hanya menyajikan terkait dengan output p-plot. Mohon maaf, terkait dengan output p-plot.
Jadi nanti yang akan kita interpretasikan adalah terkait dengan output berikut ini. Output yang berupa titik-titik dan juga garis diagonal. Setelah itu, terkait dengan uji normalitas sudah selesai, kita akan masuk ke dalam uji multikolinearitas atau uji selanjutnya. Terkait dengan uji multikolinearitas, kita biasanya digunakan untuk variabel atau penelitian di mana jumlah variabel X-nya atau jumlah variabelnya itu lebih dari satu dengan cara analyze, kemudian regression, linear, dan pada bagian ini kita akan setting di statistik. Jadi untuk dependent dan independennya tetap sama, hanya memasukkan X dan Y saja. Untuk yang rest tadi hanya digunakan untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Di bagian uji multikolonialitas, kita settingnya itu di bagian statistik, dan kita centang bagian covariance matrix dan juga collinearity diagnostic. Setelah itu, continue, dan oke. Nanti akan menghasilkan output yang seperti ini. Dan bagian yang akan kita interpretasikan atau kita analisis adalah terkait dengan tabel coefficients ini, dan kita akan melihat untuk bagian collinearity statistik. Untuk interpretasi lanjutannya akan dijelaskan di dalam lembar interpretasi di Word. Terkait dengan uji multikolonialitas sudah selesai, dan kita akan masuk ke dalam uji asumsi klasik yang terakhir, yakni uji heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas dilakukan sama, tetap menggunakan data total di setiap variabel ini tadi. Untuk rest ini kita abaikan saja, karena ini output dari Kolmogorov-Smirnov tadi. Untuk uji heteroskedastisitas itu di bagian analyze, kemudian di bagian regression, linear, dan ini kurang lebih sama settingnya untuk dependent dan independent. Dan settingnya di sini adalah kita kembali lagi ke bagian setting plot. Nah, tapi yang kita ubah di sini itu adalah bagian ini untuk scatter, supaya nanti menghasilkan output scatter plot. Jadi kita harus mengelompokkan. Nah, yang dimasukkan itu adalah untuk variabel Y itu dengan memindahkan SRESID ini ke variabel Y, dan juga ZPRED ke variabel X. Setelah itu, continue, dan oke. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, outputnya nanti akan berupa scatter plot seperti ini. Selain itu, di dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan uji Gleiser. Jadi, uji Gleiser itu masih bagian dalam uji heteroskedastisitas. Caranya, kita masuk ke dalam SPSS lagi. Kita kembali ke bagian data view ini. Kemudian kita masuk ke menu transform. Jadi untuk uji Gleiser, kita masuk ke menu transform. Kemudian kita compute variable. Setelah itu, untuk target variable ini saya beri nama ABS res saja. Kemudian untuk function group, pilih yang all. Dan untuk yang bawah, function and special variable, itu ABS. Untuk ini, setelah itu ABS-nya kita pindah ke atas. Dan untuk tanda tanya ini, bagian tanda tanya, kita menggunakan lagi untuk kolom rest tadi. Jadi, masukkan kolom rest ini, kita pindah ke sini. Setelah itu, sudah selesai seperti ini, kita oke, dan akan keluar output yang seperti ini. Ini di-cut ya, Gen.
Nah, selanjutnya setelah kita melakukan transform tadi, akan muncul kolom baru lagi bernama ABS Res. Nah, langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam analyze, regression, linear, dan yang kita masukkan itu adalah untuk ABS Res-nya. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan pengolahan di bagian transform tadi, maka akan muncul kolom baru lagi yang bernama ABS Res yang sudah kita namai tadi. Nah, ini perlu kita analisis lanjutan dengan cara analyze, regression, linear, dan untuk variabel independen itu tetap kita input variabel X1 sampai dengan variabel X6, sedangkan untuk variabel dependen yang tadinya itu adalah variabel Y, kita ganti menggunakan variabel ABS Res ini. Setelah itu, sudah selesai, kita akan oke. Setelah oke, nanti akan muncul output yang sama seperti kita biasanya menggunakan, seperti kita biasanya melakukan uji regresi. Nah, nanti yang akan kita analisis lebih lanjut adalah bagian tabel koefisien ini. Baik, untuk bagian SPSS dalam pengujian uji asumsi klasik itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam lembar interpretasi atau bagaimana cara kita membaca data dari uji normalitas, uji multikolinearitas, sampai uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Yang pertama adalah terkait dengan uji normalitas. Tadi kita sudah melakukan uji normalitas dengan beberapa langkah. Jadi untuk uji normalitas ini gunanya itu untuk membuktikan apakah variabel sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, suatu model regresi yang baik itu adalah model yang memiliki data yang terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini atau dalam skripsi ini, si penulis itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang sudah kita lakukan tadi. Nah, untuk indikator uji normalitas dikatakan normal, itu ketika dalam output nanti keterangan asim-signifikan itu lebih dari 0,05. Oke, jadi untuk yang bagian asim-sig, itu kita lihat untuk output yang buang sampel Kolmogorov-Smirnov test. Yang tadi menghasilkan output seperti ini. Setelah kita pindahkan ke Word. Nah, untuk yang dianalisis, tadi udah benar jumlah total responden atau N-nya 100, jadi sesuai. Dan yang kita lihat adalah bagian asim-sig. Untuk asim-sig tadi dikatakan normal ketika dia lebih dari 0,05. Dalam penelitian ini, itu asim-sig-nya adalah 0,200, di mana itu lebih besar dari 0,05. Jadi berdasarkan tabel di atas, kita ketahui bahwa nilai asim-sig itu sebesar 0,2. Hal itu menunjukkan bahwa 0,2 lebih besar dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal untuk Kolmogorov-Smirnov ini. Selanjutnya adalah untuk bagaimana kita menginterpretasi output uji normalitas bagian p-plot. Jadi, indikator suatu data dikatakan berdistribusi normal melalui p-plot ini ketika titik-titik ini tersebar di sekitar garis diagonal. Kalau berdasarkan visual atau gambar, itu untuk data ini bisa dikatakan berdistribusi normal karena titik-titiknya benar-benar sudah tersebar dan mengikuti garis diagonal. Jadi, sudah cukup untuk bagian uji normalitas. Itu setelah dapat kita simpulkan bahwa melalui uji Kolmogorov-Smirnov dan juga p-plot itu data dinyatakan normal, sehingga sudah lolos untuk uji normalitas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam uji asumsi klasik yang kedua, yakni uji multikolinearitas. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya uji multikolinearitas itu digunakan untuk penelitian yang memiliki variabel lebih dari satu, di mana uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen.
Jadi, kenapa seperti itu? Karena uji multikolinialitas ini digunakan untuk menghindari adanya tingkat hubungan yang tinggi atau sangat kuat antar variabel independen. Karena misalnya antara variabel A dengan variabel Y memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat, maka kita bisa menggunakan salah satu variabel saja atau bisa dipilih satu variabel karena agar variabelnya itu tidak memiliki perbedaan yang sedikit-sedikit. Jadi tidak akan banyak variabel dengan perbedaan yang sangat sedikit dan tidak terlalu signifikan. Jadi uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen agar menghindari adanya variabel independen yang saling memiliki hubungan yang sangat kuat. Seperti itu. Nanti apabila memang dari uji ini terbukti variabel memiliki hubungan yang sangat kuat, maka kita bisa memilih salah satu saja dari variabel yang memiliki hubungan sangat kuat tersebut. Baik, untuk uji multikolinialitas tadi yang kita gunakan adalah output terkait dengan coefficient correlation. Itu di bagian ini, coefficient correlation. Setelah itu, kita copy as image dan kita pindahkan ke Word. Jadi, berdasarkan dengan output ini, kita ketahui bahwa seluruh korelasi di bagian ini, kita lihat di bagian sini, seluruh korelasi antar variabel itu memiliki tingkat hubungan kurang dari 0,8. Jadi, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel bebas itu tidak terlalu kuat atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sehingga variabel X1 sampai dengan variabel X6 dapat digunakan semuanya tanpa harus mengeliminasi salah satunya. Seperti itu. Selain itu, output kedua yang digunakan untuk uji multikolinearitas adalah output berikut ini. Itu ada di output keempat di bagian koefisien ini, koefisien A. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk yang dianalisis adalah terkait dengan toleransi dan juga VIF ini. Jadi, pada output berikut ini bisa kita lihat yang yang perlu kita lihat di sini adalah terkait dengan toleransi dan juga VIF ini. VIF, mohon maaf. Dan indikator variabel dikatakan terjadi multikolinearitas. Jadi dikatakan benar-benar ada multikolinearitas ketika nilai toleransinya itu kurang dari 0,1. Dan juga nilai VIF-nya itu lebih dari 10. Jadi, apabila untuk bagian di toleransi dan juga VIF ini, untuk toleransinya kurang dari 0,1 dan juga VIF-nya lebih dari 10, maka hal tersebut bisa disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas. Namun, setelah kita analisis di sini, kita ketahui bahwa untuk variabel X1 atau akuntabilitas, nilai toleransinya ada di angka 0,9, di mana 0,9 itu lebih besar dari 0,1. Dengan nilai VIF itu 1,108 itu kurang dari 10. Sehingga untuk akuntabilitas ini bisa dikatakan untuk variabel akuntabilitas itu terbebas dari multikolinearitas. Sedangkan untuk selanjutnya untuk variabel transparansi atau variabel X2 sama, kita analisis bagian toleransi dan juga VIF. Untuk toleransinya ada di angka 0,8, di mana dia lebih besar dari 0,1. Dan juga VIF-nya ada di angka 1,127, di mana dia kurang dari 10. Maka untuk variabel transparansi atau variabel X2 juga dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Begitu pula analisis kita lakukan untuk seluruh variabel X.
Jadi, untuk variabel religiusitas, nilai toleransinya ada di angka 0,8, lebih besar dari 0,1, dan VF di angka 1,131, lebih kecil dari 10. Jadi, untuk variabel religiusitas terbebas dari multikolonialitas. Untuk variabel reputasi juga memiliki nilai toleransi kurang dari 0,1, maaf, lebih besar dari 0,1 dan VF lebih kecil dari 10. Sehingga untuk reputasi juga sudah lolos untuk uji multikolonialitas. Dan setelah kita analisis selanjutnya, semuanya untuk variabel kepercayaan dan literasi zakat atau variabel ke X5 dan X6 itu juga terbebas dari multikolonialitas. Jadi berdasarkan output di atas tadi, seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VF lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel di atas tidak mengalami gejala multikolonialitas. Jadi jadi udah bisa kita gunakan untuk seluruh variabel ini dalam melakukan uji atau menganalisis. Kita akan masuk dalam uji asumsi klasik yang terakhir, yakni uji asumsi terakhir dalam penelitian ini, yakni uji heteroskedastisitas. Jadi, untuk uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah ditemukan kesamaan antar varian atau residual antar satu penelitian atau satu observasi dengan observasi lainnya. Jadi, apabila terjadi kesamaan, itu akan berakibat pada kurangnya tingkat akurasi dari hasil observasi. Nah, untuk indikator dalam uji heteroskedastisitas, itu dikatakan terjadi heteroskedastisitas apabila untuk scatter plot itu terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola. Misal dia bergelombang, bergelombol, atau lain-lainnya. Jika ada pola tertentu, itu dapat dikatakan terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Namun apabila tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini adalah scatter plot yang kita hasilkan dari uji heteroskedastisitas melalui SPSS. Kita dapatkan seperti ini, di mana dari secara visualnya kita bisa lihat bahwa untuk scatter plot ini titik-titiknya itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi sumbu Y itu yang ini. Angka 0-nya ada di sini. Dia akan tersebar di bagian atas angka 0 sama tersebar di bawah angka 0. Karena jika udah titik-titiknya menyebar seperti ini, maka kita akan menggunakan indikator kedua, ya. Ini tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat atau untuk data ini itu terbebas dari heteroskedastisitas karena sudah memenuhi untuk indikator tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya adalah untuk masih dalam heteroskedastisitas tadi kita melakukan uji heteroskedastisitas atau uji Glasser. Jadi, selain scatter plot, itu dilakukan uji Glasser untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas. Karena tadi untuk uji heteroskedastisitas yang pertama itu bentuknya scatter plot, mungkin akan ada perbedaan interpretasi bagaimana cara kita melihat atau visual dari scatter plot ini. Maka kita perlukan uji Glasser dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk uji Glasser ini itu data dianggap sesuai apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, untuk uji Glasser tadi kan menghasilkan output seperti ini. Kita lihat bagian output. Maaf. Output ini yang kita menggunakan kolom ABS itu tadi, ABS res, maka menghasilkan output seperti ini untuk uji Glasser-nya. Nah, untuk uji Glasser-nya
perlu kita analisis untuk bagian signifikansi. Indikator terpenuhinya nilai signifikansi atau tidak terjadi heteroskedastisitas ketika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Kita lihat untuk variabel X1 atau variabel akuntabilitas, nilai signifikansinya di sebelah sini paling kanan, di X1 itu ada di angka 0,7, di mana dia lebih besar dari 0,05. Begitu pula untuk variabel transparansi atau X2 berada di angka 0,730, dia lebih besar dari 0,05. Untuk religiusitas ada di angka 0,116, itu lebih besar dari 0,05. Reputasi juga berada di angka 0,748, di mana dia lebih besar dari 0,05. Nilai kepercayaan atau X5 itu ada di angka 0,470, lebih besar dari 0,05. Dan juga literasi zakat memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 di angka 0,301. Sehingga karena sudah terpenuhinya nilai signifikansi, di mana seluruh variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data itu terbebas dari heteroskedastisitas. Nah, sekian adalah terkait dengan penjelasan uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian atau skripsi kakak tingkat sebelumnya. Nah, sudah saya pastikan bahwa seluruh output yang saya dapatkan di sini sudah sama persis seperti dengan output yang dihasilkan oleh skripsi. Yakni output terkait dengan uji asumsi klasik sudah sama untuk seluruhnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengujian yang selanjutnya, yakni uji regresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk melakukan uji regresi dari skripsi yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Jadi, untuk uji regresi berganda sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah menentukan rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah dari skripsi ini adalah apakah ada pengaruh akuntabilitas, transparansi, religiusitas, reputasi, kepercayaan, dan literasi zakat terhadap minat muzaki dalam membayar i-zakat di lazismo. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah kita harus membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk jumlah hipotesis itu akan menyesuaikan dengan jumlah variabel X-nya. Nah, karena jumlah variabel X-nya ada 6, maka hipotesisnya juga ada 6. Untuk H1-nya itu adalah terdapat pengaruh antara akuntabilitas dengan minat muzaki dalam membayar i-zakat di lazismo, yang dimana akuntabilitas ini adalah variabel X1-nya. Lalu untuk H2-nya itu adalah terdapat pengaruh antara transparansi dengan minat muzaki dalam membayar i-zakat di lazismo, yang dimana transparansi ini adalah X2-nya. Lalu untuk hipotesis ketiga, itu adalah terdapat pengaruh antara religiusitas X3-nya dengan minat muzaki dalam membayar i-zakat di lazismo. Sedangkan yang hipotesis 4 itu adalah terdapat pengaruh antara reputasi dengan minat muzaki dalam membayar i-zakat di lazismo. Nah, untuk reputasi sendiri, ini juga X4-nya. Untuk hipotesis kelima itu adalah terdapat pengaruh antara kepercayaan dengan minat muzaki, dan untuk hipotesis keenamnya itu adalah terdapat pengaruh antara literasi zakat dengan minat muzaki. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah kita harus melakukan uji signifikansi, yang dimana untuk uji signifikansi sendiri itu kita harus menginput data dari skripsi, total dari X1 sampai X6-nya, dan juga Y-nya ke dalam SPSS, seperti ini. Nah, di sini kan sudah terinput untuk total dari X1, X2, X3, X4, sampai X6, dan juga Y-nya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, ini, lalu akan kita klik Linear. Nah, di sini kan ada tabel dependent dan juga independent. Untuk dependent, kita masukkan Y-nya, sedangkan untuk independent, kita masukkan X1 sampai X6-nya. Seperti ini. Lalu, kita tinggal klik OK.
Untuk hasilnya itu ada menampilkan 4 tabel, ada tabel variabel, model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Namun, untuk melakukan uji signifikansi, kita akan menggunakan tabel koefisien ini. Nah, dalam uji signifikansi ini, yang dilihat itu adalah bagian sig-nya di kolom kanan sendiri. Sebelumnya, izin konfirmasi, untuk nilai sig yang ada di sini itu sedikit berbeda atau bahkan berbeda sekali dengan yang ada di skripsi, karena kemungkinan peneliti melakukan olah data yang tidak disebutkan di dalam skripsinya. Sehingga nilai sig yang dihasilkan itu juga berbeda, walaupun nilai unstandardized B-nya itu sama. Nah, untuk interpretasinya, karena uji signifikansi ini itu untuk menguji atau menilai H1 sampai H6-nya itu diterima atau tidak. Sehingga dengan indikator nilai sig-nya apabila kurang dari 0,05, maka indikator hipotesisnya itu akan diterima. Nah, dari data yang sudah, dari uji signifikansi yang sudah kita lakukan ini, kita kan bisa melihat nih, kalau seumpamanya sig X1-nya itu ternyata lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan kalau H1 itu ditolak. Lalu, untuk H2-nya, kita kan bisa melihat nih, kalau X2-nya itu sebesar 0,255, yang dimana 0,255 ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat kita nyatakan kalau H2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara transparansi terhadap minat Busaki itu ditolak juga. Nah, untuk hipotesis ketiga, itu nilai sig-nya sebesar 0,099, yang dimana ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita nyatakan kalau H3 atau hipotesis 3 itu juga ditolak. Nah, untuk hipotesis 4, itu nilai sig-nya ternyata juga lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 0,071. Sehingga dapat kita nyatakan juga kalau H4 atau hipotesis 4 ini juga ditolak. Namun, untuk hipotesis 5, kita bisa melihat bahwa nilai sig-nya itu adalah sebesar 0,029, yang dimana 0,029 ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa bahwa hipotesis kelima ini diterima. Namun, untuk hipotesis keenam ini ditolak kembali karena sig-nya ini ternyata lebih besar daripada 0,05. Lalu langkah selanjutnya itu adalah melakukan persamaan regresi, yang dimana persamaan regresi ini menggunakan data dari tabel koefisien, namun yang kita lihat itu adalah bagian unstandardized B-nya. Jadi di bagian kolom kiri sendiri. Nah, pertama-tama kita kan catat dulu dari bagian konstan X1, X2 sampai X6-nya. Nah, lalu karena variabel X-nya itu ada 6, maka untuk rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus B1 X1 sampai B6 X6 ditambah dengan E. Nah, untuk A-nya ini, A itu adalah nilai konstannya. Sehingga untuk rumus persamaan regresi itu adalah Y sama dengan 7,367 ditambah 0,153 X1 ditambah 0,120 X2 ditambah 0,153 X3 ditambah 0,151 X4 dan ditambah dengan 0,218 X5 dan yang terakhir itu ditambah dengan 0,174 X6 ditambah dengan E. Nah, karena nilai E-nya ini tidak diketahui, jadi untuk sama regresi itu hanya berhenti sampai di pembuatan rumus ini saja. Lalu selanjutnya itu adalah koefisien determinasi, yang dimana untuk koefisien determinasi itu kita menggunakan
output di model summary. Nah, di model summary ini yang kita lihat itu adalah bagian R square-nya. Nah, untuk nilai R square pada model summary ini itu adalah sebesar 0,318. Nah, nilai ini kan masih dalam berupa koma. Oleh karena itu, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk persen, sehingga kita kalikan dengan 100% dan mendapati hasil sebesar 31,8%. Nah, 31,8% ini tuh menandakan bahwa persenan sebesar 31,8% ini dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, religiusitas, transparansi, reputasi, kepercayaan, dan juga literasi zakatnya. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 61,2%, ini itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Seperti itu. Nah, setelah kita melewati rangkaian dari membuat rumusan masalah, hipotesis, uji signifikansi, persamaan regresi, lalu koefisien determinasi, kita akan sampai ke kesimpulan, yang dimana karena hipotesis yang diterima itu hanya hipotesis kelima, jadi kesimpulannya adalah kepercayaan itu merupakan satu-satunya faktor yang secara signifikan mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakatnya. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, religiusitas, reputasi, dan literasi zakat itu tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, karena hipotesisnya itu kan ditolak tadi, yang dimana nilai signya itu lebih dari 0,05, sehingga variabel yang benar-benar mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat itu adalah variabel kepercayaan.